Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah AKL ya. Dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan ke-16 yang sesuai dengan susunan ataupun rencana perkuliahan semester yang sudah Bapak bagikan di awal perkuliahan dulu, bahwa pada pertemuan ke-16 ini adalah waktu ataupun ya pelaksanaan untuk ujian akhir semester. Jadi untuk itu Bapak akan menyampaikan tentang tugas ujian akhir semester pada mata kuliah KKL ini apa saja. Harapan Bapak melalui penyampaian yang Bapak sampaikan ini Anda bisa memahami tentang tugas akhir semester tersebut sehingga Anda dapat mengerjakan tugas UAS ini secara baik dan benar. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum Bapak menjelaskan tentang apa saja tugas UAS yang harus Anda kerjakan ya, Bapak minta dukungan dari Anda ya untuk mendukung channel ini agar channel ini dapat berkembang dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Silahkan dukung channel ini dengan cara like ya, komen dan subscribe, dan jangan lupa juga Anda tekan ya loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi ketika Bapak nanti mengupload video ataupun konten-konten baru. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, tugas ujian akhir semester pada mata kuliah KKL ini ada dua, yaitu yang pertama yaitu membuat laporan KKL. Nah, ini juga sebenarnya sudah Bapak berikan ya dimulai pertemuan yang ke-9 ya, setelah Bapak menyampaikan materi dan teori-teori ya dari pertemuan 1 sampai 7, kemudian pertemuan 8 itu adalah UTS. Selanjutnya Anda ke lapangan membuat laporan KKL ini, dan alhamdulillah juga sudah Bapak cek ya progres dari penyusunan laporan yang Anda buat. Alhamdulillah semuanya sudah selesai ya laporannya. Alhamdulillah juga Bapak ikut senang Anda bisa tepat waktu untuk menyelesaikan laporan KKL-nya. Jadi untuk laporan KKL ya sebagai tugas yang pertama ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi tinggal Anda bisa memfokuskan untuk mengerjakan ya tugas UAS yang kedua, yaitu mempresentasikan laporan KKL yang sudah Anda buat. Nah, seperti apa cara mempresentasikan laporannya? Yaitu dengan membuat video presentasi laporan KKL ya yang sudah Anda buat tersebut, kemudian nanti setelah jadi silahkan nanti diupload di YouTube. Itu tugas yang kedua. Baik, akan Bapak jelaskan ya secara jelas, baik itu tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Walaupun tugas pertama ini sudah selesai, setidaknya Bapak juga mengingatkan ya Anda, siapa tahu nanti masih ada beberapa hal yang ingin Anda perbaiki dari laporan KKL itu, masih ada waktu, silahkan nanti diperbaiki ya. Yang pertama yaitu membuat laporan KKL. Nah, ini sesuai dengan format laporan KKL yang sudah Bapak bagikan ke Anda ya. Itu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup. Yang pertama pendahuluan ini berisi tentang latar belakang ya, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari kegiatan KKL yang Anda laksanakan. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini berisi dari deskripsi tempat KKL dan juga yang kedua manajemen tempat KKL. Nah, deskripsi tempat KKL ini berisi dari sejarah berdirinya tempat
KKL yang Anda kunjungi tersebut, kemudian struktur organisasi, sarana dan prasarananya ya. Secara berdirinya ya dari mulai berdiri lembaga atau tempat tersebut ya, bisa dijelaskan secara historisnya seperti apa ya. Kemudian struktur organisasi, ini dari mulai ketua lembaga ya, kepalanya, sampai ya dari bagian-bagian organisasi ya, komponen-komponen dari struktur itu ya, seperti apa. Tentu saja biasanya pasti ada ya tempat-tempat yang Anda gunakan sebagai tempat KKL ini, Bapak yakin pasti ada ya struktur organisasinya. Silahkan nanti Anda buat yang Anda masukkan ke dalam laporan KKL ya. Kemudian sarana dan prasarana ya yang digunakan di tempat KKL itu seperti apa ya, sesuai dengan yang Anda peroleh ketika Anda kunjungan di lapangan. Ini Anda jelaskan juga. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang manajemen tempat KKL. Nah, ini yang pertama yaitu tentang izin operasional ya, izin operasional, izin pembukaan dari tempat KKL ya. KKL yang Anda laksanakan itu seperti apa sih ya? Ada tidak gitu ya, Anda jelaskan ya. Lebih bagus lagi bagaimana prosedur untuk pengajuan izin operasional tersebut sampai keluarnya surat izin operasional ya. Lebih bagus lagi ya. Kemudian yang berikutnya tentang sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusianya seperti apa, SDM ya, pengelolaannya ya. Jadi dalam tempat KKL itu yang Anda kunjungi itu bagaimana sumber daya manusianya gitu ya, orang-orang yang bekerja di situ ya, pemimpinnya, ketuanya ya, mungkin sekretarisnya, bagian bendaharanya ya, bagian yang tenaga pengajarnya gitu ya, itu seperti apa. Kemudian manajemen kurikulum. Nah, maksudnya ini adalah kurikulum, materi pembelajaran atau bahan ajarnya itu seperti apa ya yang digunakan di situ ya, ruang lingkupnya apa yang diajarkan, materinya gitu ya, sistem penilaiannya. Nah, ini perlu juga Anda gali informasinya. Kemudian yang berikutnya yaitu manajemen keuangan. Ini juga penting ya untuk diketahui ya, karena sebuah lembaga ya itu kalau tidak ada dukungan secara finansial atau keuangan itu pasti juga tidak akan jalan ya. Ini juga untuk membiayai operasional ya, menggaji tenaga ya, orang-orang yang bekerja di situ. Nah, ini juga penting ya, penting juga Anda pahami. Kemudian yang berikutnya yaitu manajemen promosi. Bagaimana lembaga tersebut atau tempat tersebut mempromosikan tempatnya ya agar bisa dikenal oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan dari kegiatan KKL yang Anda lakukan itu apa saja kesimpulannya, kemudian sarannya ya kepada tempat yang Anda gunakan untuk KKL tersebut, itu sarannya seperti apa sebagai saran dan masukan ya. Tentu saja saran dan masukan adalah saran yang positif itu ya, yang bisa menjadi masukan untuk pengembangan ya, kemajuan lembaga atau tempat KKL yang sudah Anda laksanakan ya. Ini Bapak ingatkan kembali ya tentang kegiatan KKL ini ya. Ini KKL yang dilaksanakan oleh Prodi PGMI ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang ini adalah KKL yang dilaksanakan di tempat-tempat ya yang di situ mengembangkan suatu usaha ya, usaha yang digunakan ya oleh suatu usaha ataupun bisnis gitu ya, satu kegiatan yang di situ difokuskan pada kegiatan usaha di bidang edupreneur, yaitu kegiatan-kegiatan atau usaha yang difokuskan pada dunia pendidikan. Yang berikutnya yaitu tentang materi laporan KKL ya. Baik, sebenarnya materi tentang laporan KKL ini sudah Bapak sampaikan ya waktu pembelajaran di e-learning
dulu ya, apa saja isi ya laporan KKL yang akan Anda buat ya, formatnya seperti apa ini sudah Bapak sampaikan ya. Jadi akan Bapak jelaskan secara singkat saja kesempatan ini ya. Itu yang pertama, ini tentang pendahuluan ya, ini berisi tentang latar belakang ya, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian yang kedua yaitu tentang pembahasan. Di sini di pembahasan ini berisi tentang deskripsi tempat KKL dan juga manajemen tempat KKL ya. Nah, deskripsi tempat KKL ini berisi tentang sejarah berdirinya tempat KKL tersebut, kemudian struktur organisasi, selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Nah, sejarah berdirinya ini dideskripsikan secara historisnya seperti apa, kronologisnya seperti apa ya, pemimpinannya siapa saja, seperti itu sampai saat ini ya, saat Anda melakukan KKL di tempat tersebut. Kemudian struktur organisasi ya. Nah, ini tentu saja pasti ada struktur organisasinya ya, sebuah lembaga atau sebuah yayasan ya. Di situ siapa ketuanya ya, wakil ketua, bendahara, sekretaris, anggota ya, seperti itu contohnya ya. Jadi dibuat bagannya seperti apa, kemudian dijelaskan tugas pokoknya seperti apa ya. Kemudian sarana prasarana yang digunakannya seperti apa ya, fasilitas yang digunakan ya, fasilitas pendukung ya. Nah, itu juga silakan nanti dijelaskan. Nah, untuk manajemen tempat KKL ini berisi yang pertama manajemen izin operasional. Nah, ini seperti apa ya, ketika mengajukan izin operasional itu seperti apa prosesnya sampai surat izin operasional itu keluar ya, itu bisa dijelaskan secara jelas. Kemudian yang berikutnya yaitu manajemen SDM atau sumber daya manusia. Ini penting juga untuk diperhatikan siapa saja ya SDM yang ada di situ, kemudian peran ya, fungsi dan tanggung jawabnya seperti apa, ini silahkan dijelaskan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang kurikulum yang digunakan. Ini kan menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, jadi dijelaskan kurikulum yang digunakan seperti apa, materinya ya, kemudian sistem penilaiannya, bahan ajarnya, medianya, metode mengajarnya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan keuangan, ini juga penting ya. Keuangan ini sebagai ini sebuah faktor penentu juga ya. Salah satu faktor penting ya berjalannya sebuah lembaga ya dalam menjalankan usahanya. Ini kan faktor penting ya, keuangan ini, finansial ini, bagaimana nanti pihak lembaga tersebut ya menggaji para karyawannya atau orang-orang yang bekerja di situ seperti apa manajemennya ya, dan untuk pembiayaan operasionalnya seperti apa. Kemudian manajemen promosinya. Nah, ini promosi yang dilakukan itu seperti apa gitu ya, agar orang tahu, kenal dan mau untuk belajar di tempat tersebut gitu. Kemudian yang terakhir yaitu penutup, ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari apa yang sudah Anda laksanakan, kegiatan KKL yang sudah Anda laksanakan itu seperti apa dari awal sampai akhir. Tentu saja ada data-data fakta yang Anda peroleh sehingga Anda dapat menyimpulkan ya. Kemudian saran, ini berikan masukan, kritik dan saran untuk lembaga tersebut, saja kritik dan saran yang membangun ya, agar lembaga tersebut dapat lebih berkembang dan maju. Di sini ya, jadi Bapak ingatkan kembali, Bapak sampaikan kembali bahwa pelaksanaan KKL ini dilaksanakan oleh Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patam Palembang, yang dilaksanakan di tempat-tempat atau lembaga-lembaga yang menjalankan bisnis atau usaha di dunia edupreneur atau di dunia pendidikan. Jadi harapannya mahasiswa PGM ini tidak hanya menjadi seorang calon guru saja, tetapi juga mereka mampu untuk menjadi seorang wirausaha di dunia pendidikan. Nah, ini harapannya seperti itu. Jadi untuk itulah ini sangat penting kegiatan KKL ini. Maka
diharapkan mahasiswa ini mampu juga memahami tidak saja di kondisi lapangan ya tempat KKL, tetapi juga memahami manajemennya seperti apa. Harapannya nanti ketika lulus juga mudah-mudahan selain bisa menjadi calon guru, mahasiswa prodi PGM itu dapat membangun, membuka atau menjalankan bisnis di bidang edupreneur. Nah, untuk berikutnya yaitu tentang video presentasi. Video presentasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu membuat video presentasi secara individu ya. Silakan, karena ini laporannya secara individu, maka presentasinya juga secara individu. Nah, kemudian untuk durasi waktu video yaitu minimal 8 menit. Nah, silahkan nanti diperhatikan ya untuk pemaparan presentasi tentang laporan KKL Anda minimal yaitu 8 menit laksanakan ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya yaitu gaya dan susunan video berurutan. Ini dari opening, inti, dan closing. Maksudnya ini dari mulai pembukaan, kemudian pemaparan hasil laporan KKL Anda sampai closing yaitu penutupan dan saran. Opening ini dimulai dari Anda memperkenalkan diri ya, nama, NIM ya, prodi, fakultas, kampus kita. Kemudian inti ya ini tentang pemaparan dari hasil laporan KKL yang sudah Anda laksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup ya tentang kesimpulan dan saran dari Anda. Kemudian yang keempat yaitu kreativitas. Kreativitas ini dalam hal bagaimana Anda menggunakan sudut kamera, pengambilan gambar, pencahayaan ya, background ya. Background ini menurut Bapak bisa Anda gunakan pada waktu opening dan closing, karena pada waktu inti inilah poin penting yang akan Bapak perhatikan, poin penting hasil dari laporan KKL yang Anda laksanakan. Jangan sampai background itu mengganggu ya, merusak penjelasan yang Anda sampaikan. Kemudian yang kelima yaitu konten, yaitu penguasaan materi presentasi ya, penguasaan materi presentasi tentu saja dari semua yang Anda sampaikan itu bagaimana Anda menguasai laporan yang sudah Anda buat gitu ya. Bagaimana kejelasan Anda menyampaikan materi ataupun hasil laporan KKL tersebut. Kemudian yang keenam yaitu kualitas gitu ya. Kualitas itu dilihat dari suara, penggunaan bahasa, kata, dan ejaan. Bagaimana kejelasan suara Anda ya, bahasa yang Anda sampaikan ya. Kemudian kata dan ejaannya gitu ya. Ini juga ini ini Bapak perhatikan ya. Sebagai salah satu komponen dari video yang Anda buat. Terus bagaimana sih penilaian dari tugas yang Anda buat ini? Yaitu ada beberapa aspek penilaian. Di sini ada 5 aspek penilaian, yaitu yang pertama presentasi. Di sini indikatornya adalah komunikatif, ketepatan waktu, kejelasan, dan keruntutan dalam penyampaian materi. Nah, ini menjadi indikator yang Bapak perhatikan bagaimana ketika Anda melakukan presentasi laporan KKL ini. Yang kedua yaitu alat bantu presentasi, yaitu tentang kejelasan dan tampilan dari video. Nah, ketika Anda mempresentasikan, tentu saja Anda akan menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini ya bisa dalam bentuk PowerPoint, juga itu menjadi poin poin penilaian Bapak. Kemudian tampilan dari video yang sudah Anda buat itu juga menjadi poin penilaian. Seperti indikator-indikator atau hal-hal penting yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, itu menjadi poin-poin penilaian dalam video yang Anda buat. Kemudian yang ketiga penampilan, itu dari cara Anda berpakaian ya, etika dan sopan santun Anda seperti apa ketika presentasi ya, itu juga menjadi poin penilaian. Berikutnya yaitu yang keempat yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Untuk yang keempat tentang penguasaan materi ya, aspek apa saja sih indikator dari penguasaan materi ini ya, Bapak lihat dari bagaimana Anda memaparkan pendahuluan ya, latar belakang Anda melakukan kegiatan KKN tersebut. Kemudian dari pembahasan yaitu hasil dari kegiatan laporan KKL Anda, kemudian kesimpulan saran yang
ada di bagian penutup, itu juga menjadi poin penting atau indikator dari aspek penilaian pada aspek penguasaan materi. Kemudian yang kelima yaitu tentang kelayakan laporan KKL. Ini indikator atau hal-hal yang menjadi penilaian yaitu dari kesesuaian format laporan yang Anda buat, apakah sesuai dengan format yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, ya. Itu menjadi poin penilaian. Kemudian kelengkapan isi laporan, ya, baik itu dari mulai tadi pendahuluan, pembahasan, penutup, itu bagian-bagiannya apa saja, apakah sudah lengkap seperti itu. Nah, ini juga jadi penilaian. Kemudian ketepatan waktu pengumpulan tugas laporan. Nah, ini nanti itu saja akan Bapak sampaikan kapan, ya, batas waktu pengumpulan laporan. Semakin Anda cepat, ya, cepat bahkan Anda sudah mengumpulkan sebelum batas waktu yang sudah Bapak tetapkan, itu menjadi juga poin penilaian dari Bapak. Nah, kemudian bagaimana, ya, untuk rentang penilaiannya? Sini Bapak jelaskan tentang penilaiannya, yaitu dari nilai 91 sampai 100 itu kriterianya sangat baik. Nilai 81 sampai 90 itu baik, 71 sampai 80 itu cukup, 61 sampai 70 itu kurang, dan kurang dari sama dengan 60 itu sangat kurang. Jadi inilah tugas UAS dari mata kuliah KKL, ya. Sudah Bapak sampaikan tadi di awal apa saja tugasnya, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, ya. Kemudian juga sampai penilaiannya seperti apa. Nah, ini harapan Bapak Anda bisa memperhatikan semuanya ini agar Anda benar-benar bisa mengerjakan tugas UAS mata kuliah KKL ini dengan baik dan benar. Nah, itu, ya, jadi perhatikan betul. Di harapan Bapak nanti tugas UAS yang Anda kerjakan itu maksimal, sehingga Anda juga mendapatkan nilai yang maksimal. Apalagi, ya, dalam bobot penilaian itu kan ada nilai UAS, UTS, ya, tugas, dan kehadiran, ya, atau keaktifan. Nah, poin bobot penilaian UAS ini kan paling besar, ya, 50%, ya, UTS 30%, ya, kemudian tugas 30%, ya, 20%, ya, kemudian keaktifan itu adalah 10%. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Untuk itu harapan Bapak Anda bisa mengerjakan tugas UAS ini dengan sebaik mungkin, ya. Mudah-mudahan, ya, doakan Anda selalu diberikan kesehatan sehingga Anda bisa mengerjakan tugas ini tanpa halangan dan kendala suatu apapun, ya. Demikian penjelasan yang Bapak sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar, ya. Nanti akan Bapak jawab. Jadi apa saja sekiranya masih ada yang belum jelas, gitu, ya, dari apa yang Bapak sampaikan, ya, silahkan tanya terus di kolom komentar. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk tugas UAS mata kuliah KKL ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.